Selamat malam semuanya. Jadi, pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai pro dan kontra atas penggunaan antibiotik pada budidaya udang faname. Nah, pada kali ini saya persilakan kepada pihak pro untuk menyampaikan pendapatnya. Saya dari pihak pro tentang penggunaan antibiotik pada budidaya udang faname, yaitu bahan adiktif berupa obat atau antibiotik yang masuk ke dalam tubuh suatu organisme akan mengalami beberapa proses, yaitu penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Proses ini tergantung pada jenis dan cara masuknya. Pada udang sendiri, antibiotik masuk melalui oral atau saluran pencernaan, sehingga penyerapan akan terjadi pada bagian usus, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Proses metabolisme ini akan terjadi sehingga kecil kemungkinan dapat terjadi penumpukan residu dari pemberian antibiotik. Apalagi akan terjadi proses ekskresi, sehingga pengeluaran sisa residu tadi akan ikut keluar dalam bentuk feses oleh udang tersebut. Jadi sah-sah saja menggunakan antibiotik pada budidaya udang faname. Baik, terima kasih Titan atas pendapatnya dari pihak pro. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada pihak pro untuk melengkapi tanggapan dari Titan. Kepada pihak pro saya persilakan. Baik, saya akan menambahkan untuk pihak pro. Di sini pada pemeliharaan udang faname yang rata-rata berkisar antara 3-4 bulan, tentunya belum akan terjadi penumpukan residu akibat pemberian antibiotik. Nah, hal ini dapat disebutkan bahwa sah-sah saja dalam penggunaan antibiotik ini. Kemudian untuk pencampuran pakan dan antibiotik juga tidak harus dilakukan setiap hari. Bisa saja dilakukan sekali seminggu, sehingga apabila benar terjadi residu yaitu chloramphenicol bisa dikeluarkan melalui saluran ekskresi. Baik, terima kasih kepada Shirley yang telah memberikan pendapatnya dari pihak pro. Karena sudah 2 pendapat dari pihak pro dikemukakan, selanjutnya saya persilakan kepada pihak kontra untuk memberikan pendapatnya. Sekali lagi saya persilakan kepada pihak kontra untuk memberikan pendapatnya terkait penggunaan antibiotik pada budidaya udang faname. Kepada pihak kontra dipersilakan. Oke, saya Ryoga dari pihak kontra ingin mengemukakan pendapatnya. Menurut saya, keberadaan antibiotik dalam pakan yang diberikan selama pemeliharaan dari hari pertama hingga hari ke-21 diduga memberikan kontribusi pada keberadaan residu dalam daging udang windu meskipun pemberian pakan uji telah dihentikan. Berdasarkan uji kualitatif, juga residu antibiotik seperti chloramphenicol menggunakan reaksi NaOH jika dipanaskan sampai mendidih, maka ekstra daging udang akan mengalami perubahan warna yang semula jernih berubah menjadi warna kuning kuat. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh residu antibiotik ini juga akan memberikan reaksi alergi dan juga keracunan jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan jangka waktu yang lama. Nah, dari data yang sudah ada yang saya sebutkan tadi, maka pakan udang komersial yang telah mengandung antibiotik berpotensi sebagai sumber cemaran residu antibiotik yang dapat mengancam keamanan dan kesehatan pangan bagi konsumen, serta berdampak pada peluang pemasaran dan pengembangan budidaya udang secara luas. Ditemukannya residu antibiotik dalam jaringan udang menjadi faktor penyebab penolakan negara-negara pengimpor terhadap ekspor udang Indonesia. Departemen Kesehatan Jepang menemukan jenis antibiotik dalam komoditas udang yang diimpor dalam Indonesia, sehingga pemeriksaan dan pengawasan terhadap udang impor dari Indonesia lebih diperketat.
lebih diperketat. Terima kasih. Baik, terima kasih Aryoga atas pendapatnya dari pihak kontra. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak kontra lainnya untuk melengkapi pendapat dari Aryoga. Kepada pihak kontra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Zainoval dari perwakilan pihak kontra ingin menjelaskan mengenai bahaya dari kolam vertikal itu sendiri. Bahaya kerusakan dari kolam vertikal sendiri itu dapat menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang belakang dan menyebabkan gangguan pada proses biotransformasi. Sehingga sumsum tulang belakang tidak mampu untuk memproduksi butir darah merah dan pembuatan sel-sel darah merah. Dan salah satu penyakit yang terjadi adalah penyakit anemia plastik, ditandai dengan kadar hemoglobin yang lebih rendah daripada kisaran normal, eritrosit darah yang masih muda, bersifat rapuh, dan gangguan sistem hemapoietik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Zahid atas pendapatnya dari pihak kontra. Karena sudah 2 pendapat dari pihak kontra, maka sekarang saya persilakan kembali kepada pihak pro untuk memberikan tanggapannya. Kepada pihak pro, saya persilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Aku izin berpendapat ya. Mungkin aku akan membahas terkait tadi yang antibiotik itu kan mungkin kebanyakan itu dari sisi kontranya membahas tentang residu-residunya ya. Mungkin aku di sini akan membahas tentang penyakit fibriosisnya pada udang. Gimana itu sering menyebabkan mortalitas massal dan kegagalan panen pada pertambangan udang di Indonesia. Dan kita tahu sendiri bahwa penyakit fibrosis ini juga sering menyerang udang pada stadia larva, pasca larva, dan udang muda yang disebabkan oleh salah satu spesies bakteri yaitu Vibrio. Di mana di sini aku mau bicara tentang pengendalian secara biologis, di mana ini juga merupakan teknik alternatif untuk mengendalikan serangan penyakit bakteri pada udang. Dan di sini ada bakteri Bacillus sp dan Pseudomonas sp dalam menghambat pertumbuhan Vibrio parahemolyticus, di mana ini penyebab penyakit fibriosis. Dan di sini mengikuti pola pertumbuhan bakteri V. parahemolyticus. Nah, ini ada sifat antagonisme nih antara Bacillus sp dan Pseudomonas sp terhadap V. parahemolyticus, di mana antagonisme faktor itu terjadi di antara keduanya. Dan ini kenapa dikategorikan antagonisme faktor, karena terjadi jika suatu jenis bakteri itu menghambat bakteri lain secara aktif karena makanan dan kehidupannya yang terbatas. Nah, selain keterbatasan itu juga ada alasannya lain karena tertekannya populasi V. parahemolyticus yang diduga karena menumpuknya sisa metabolisme atau bahan-bahan beracun yang dapat menghambat perkembangan populasi dari V. parahemolyticus. Nah, zat antibiotik ini atau zat penghambat ini bisa dihasilkan sama mikroorganisme. Jadi tidak hanya selalu tentang antibiotik yang sintetis, tapi bisa antibiotik yang dia itu berasal dari biologis itu sendiri. Dan ini merupakan produk sekunder dari metabolisme yang memiliki fungsi metabolis dan fisiologis. Jadi produk tersebut ini mungkin saja merupakan produk buangan yang bereaksi sebagai mekanisme detoksikasi. Dan produksi antibiotik oleh mikroorganisme merupakan salah satu mekanisme dari antagonisme. Di mana ada citasi lain yang saya dapatkan, yaitu menurut Effendi dan Eryanuri tahun 1996,
bakteri Bacillus sp dan Pseudomonas sp ini mampu menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat Vibrio cholerae. Data yang hampir sama juga dilaporkan sama Rahayu yang mengisolasi bakteri Bacillus sp dan Pseudomonas sp sebagai bakteri periviton yang menghasilkan antibiotik terhadap Vibrio cholerae. Berarti dengan kata lain bahwa antibiotik ini nggak hanya berupa sintetis, tapi ada alternatif lain dengan pengendalian secara biologis, yaitu pemanfaatan antibiotik yang diproduksi oleh bakteri antagonisme sebagai alternatif pengendalian penyakit fibriosis pada udang. Seperti itu dari pihak pro. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dian Sarah atas tanggapannya dari pihak pro. Terlihat bahwa pihak pro sepertinya semakin kuat ya. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak kontra untuk memberikan pendapatnya. Pada pihak kontra dipersilakan. Saya izin berpendapat dong. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Agung Nugroho dari tim kontra penggunaan antibiotik kloromfenikol terhadap budidaya udang faname ya. Kloromfenikol atau C11H12Cl2F2O5 merupakan antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan punya spektrum yang luas. Tetapi pada tahun 1950-an, kloromfenikol ini dibatasi pemakaiannya karena dapat menyebabkan anemia aplastik dan sifat karsinogeniknya. Sebagai konsekuensinya, European Community telah melarang penggunaan kloromfenikol pada hewan ternak termasuk udang faname sejak tahun 1994. Sedangkan menurut standar nasional Indonesia, batas maksimum residu dari antibiotik kloromfenikol ini tidak boleh lebih dari kadar 0,01 ppm. Untuk kloromfenikol ini masuk pada udang akan mengalir ke dalam sirkulasi darah dan berinteraksi dengan tubuh udang. Interaksi atau respon udang terhadap antibiotik kloromfenikol ini terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama aksi obat terhadap tubuh yang diwujudkan dalam bentuk efek obat. Respon kedua yaitu reaksi tubuh terhadap obat atau cara tubuh menangani senyawa eksogen. Residu obat dari kloromfenikol ini akan terakumulasi dan tersimpan di dalam sel-sel jaringan atau organ. Setelah diserap, secara simultan obat didistribusikan ke dalam tubuh. Pada umumnya, obat kloromfenikol ini sukar untuk larut di dalam air. Berdasarkan penelitian, dengan membandingkan waktu retensi sampel terhadap waktu retensi standar kloromfenikol, hasilnya penyuntikan sampel udang faname waktu retensi salah satu puncaknya yaitu 0,205 menit. Sedangkan waktu retensi batas dari standar kloromfenikol yaitu 0,110 menit. Hal ini menunjukkan bahwa biotransformasi udang faname terhadap antibiotik kloromfenikol membutuhkan waktu yang agak lama dari batas standar, sehingga dapat menyebabkan gangguan terhadap udang faname. Terlebih lagi, apabila dosis antibiotik kloromfenikol ini diberikan kepada udang melebihi standar nasional Indonesia yaitu sebesar 0,01 ppm. Gangguan yang dapat dialami oleh udang faname dari residu kloromfenikol ini yaitu dapat kelainan darah seperti anemia aplastik, neuritis perifer, neuritis optik, radang pada mulut, kerusakan sumsum tulang belakang, dan hemoglobinuria nokturnal. Mungkin cukup pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Agung dari pihak kontra yang telah memberikan pendapatnya. Selanjutnya, saya persilakan kembali kepada pihak pro untuk memberikan pendapat terhadap penggunaan antibiotik pada budidaya udang faname. Kepada pihak pro, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Rahmi Mutiara. Di sini saya perwakilan dari tim pro. Pengguna antibiotik khususnya kloromfenikol bertujuan untuk memperbaiki konversi pada pakan dan meningkatkan kesehatan pada ikan, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan ikan yang meningkat. Salah satunya adalah pengobatan udang pada tambak ikan yang menderita penyakit salmonella yang menyebabkan demam tifoid.
Kandungan pada kloramfenikol dapat menghambat sintesis protein pada kuman pada enzim peptidil transferase yang berperan sebagai katalisator untuk membentuk ikatan peptida pada proses sintesis protein kuman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Rahmi dari pihak Pro yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada pihak kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada pihak kontra, saya persilakan. Baik, saya yang selanjutnya akan menjadi perwakilan dari pihak kontra ingin menyampaikan pendapat yang ingin saya sampaikan. Seperti yang teman saya sebutkan, residunya sendiri itu memiliki dampak yang fatal terhadap para orang-orang yang mengkonsumsinya, terlebih lagi kepada anak-anak seperti bayi-bayi apabila terpapar terlalu banyak residu dari antibiotik. Mereka dapat mengalami gejala Gray Baby Syndrome atau disebut gejala bayi berkulit keabuan yang memiliki suhu tubuh rendah, sulit bernafas yang dapat mengakibatkan kematian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuda atas pendapatnya dari pihak kontra. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak pro untuk memberikan pendapatnya. Kepada pihak pro dipersilakan. Sekali lagi saya persilakan kepada pihak pro untuk memberikan tanggapannya. Baik, perkenalkan nama saya Berit dari kelompok pro, akan menyampaikan pendapat terkait antibodi pada udang. Jadi yang pertama, untuk sistem imunitas pada udang sendiri masih primitif dan tidak memiliki sel memori, tidak sama seperti hewan yang lainnya yang sudah memiliki antibodi yang spesifik dan komplement. Kemudian sistem imunitas pada udang tidak mempunyai imunoglobulin yang berperan dalam mekanisme kekebalan. Udang hanya mempunyai sistem kekebalan alami. Sehingga dalam budidaya perikanan, antibiotik secara teratur ditambahkan ke pakan, yang kemudian ditempatkan ke dalam air. Penggunaan antibiotik pada hewan ternak seperti ikan atau udang hanya direkomendasikan untuk pengobatan induk ikan atau induk udang saja. Dan harus diberikan pada dosis yang tepat untuk mencegah timbulnya resistensi terhadap bakteri penyebab penyakit. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat berpotensi menyebabkan residu dalam jaringan organ ternak hewan. Untuk batas maksimum residu antibiotik dalam makanan berupa hewan yang masih boleh dikonsumsi untuk antibiotik kloramfenikol sendiri adalah 0,01 ppm. Sekian pendapat saya. Baik, terima kasih Berit dari pihak pro yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak kontra untuk memberikan tanggapannya terkait penggunaan antibiotik pada budidaya udang faname. Kepada pihak kontra saya persilakan. Oke, selamat malam. Saya Dionysius Randy ingin mengumpulkan pendapat di kontra yang lebih mengarah ke toksikokinetik dan toksikodinamik. Jadi biasanya penggunaan antibiotik erythromycin, enfloxacin, dan oxytetracycline untuk mengobati serangan fibriosis pada pemeliharaan udang faname dapat menimbulkan strain bakteri resisten yang tidak terkendali atau tidak dapat dibunuh, bahkan berkembang biak di hadapan antibiotik. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut Sandai tahun 1990, sifat resistensi terhadap antibiotik melibatkan perubahan genetik yang bersifat stabil dan diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Dan setiap proses menghasilkan komposisi genetik bakteri seperti mutasi, transkripsi, transformasi, dan juga konjugasi.
dapat menyebabkan timbulnya sifat resisten tersebut. Proses mutasi, transduksi, dan transformasi merupakan mekanisme yang terutama berperan di dalam timbulnya resistensi antibiotik pada bakteri kokum gram positif, sedangkan pada bakteri batang gram negatif, semua proses termasuk konjungsi bertanggung jawab dalam timbulnya resistensi. Untuk di mekanisme kerja antibiotik pada sel bakteri dengan pendekatan toksikokinetik. Toksikokinetik itu sendiri adalah proses pergerakan toksikan di dalam tubuh meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi sistem kerja antibiotik pada sel bakteri itu terjadi melalui beberapa cara seperti menghambat sintesis dinding sel bakteri, menghambat fungsi membran plasma, terus menghambat sintesis asam nukleat, menghambat sintesis protein melalui penghambatan pada tahap translasi dan transkripsi material genetik, lalu menghambat metabolisme folat. Lalu ada toksikodinamik yang nanti dijelasin sama Fainta. Terima kasih. Nah, oke, jadi kalau secara toksikodinamik ini, sebelumnya toksikodinamik itu apa? Nah, toksikodinamik itu tuh yang mempelajari gimana efek yang terjadi kepada perubahan dalam tubuh yang ditimbulkan oleh toksikan, termasuk proses biokimianya, fisiologi kepada molekul dan jaringan target organnya. Nah, di sini tuh perubahan dasar hal kepekaan mikroorganisme itu terdapat antimikroba tanpa memandang faktor genetik yang mendasarinya. Itu terjadinya keadaan yang pertama, dihasilkannya enzim yang dapat menguraikan antibiotik seperti enzim penisilinase, cefalosporinase, fosforilase, adenilase, dan asetilase. Terus ada juga perubahan permeabilitas sel bakteri terhadap obatnya, terus meningkatnya jumlah zat-zat endogen yang bekerja antagonis terhadap obat. Lalu ada juga perubahan jumlah reseptor obat pada sel bakteri ini atau sifat komponen yang mengikat obat pada targetnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Azhara. Ya, di sini aku mau nambahin, ada sebuah studi mengenai perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh udang faname selama uji postulat Koch, yaitu nafsu makan menurun, udang berenang menuju permukaan air, berenang mendekati aerator, kemudian berenang miring hingga lemas dan mati. Kemudian menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2012 dan Huang et al. Di tahun 2013 yang menyebutkan mengenai perubahan tingkah laku yang terjadi pada udang faname yang terserang fibriosis adalah kondisi tubuh lemah, nafsu makan menurun, berenang miring, berenang lambat, dan mendekati permukaan air. Lalu hasil uji postulat Koch menunjukkan kelima isolat bakteri yang bersifat patogen terhadap udang faname. Nah, patogenesitas bakteri terhadap inang ini berbeda karena dipengaruhi oleh faktor pertahanan inang dalam melawan patogen. Faktor patogenesitas bakteri yang berkaitan dengan kemampuan memproduksi toksin, plasmid, enzim, dan mengatasi ketahanan inang, serta kecepatan berkembang biak. Kemudian Sarjito tahun 2010 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa spesies Vibrio patogen memiliki plasmid yang berfungsi sebagai pembawa gen pengkode faktor keganasan dan ketahanan terhadap berbagai faktor lingkungan seperti antibiotik. Sehingga perbedaan jenis plasmid yang dimiliki setiap bakteri menyebabkan perbedaan tingkat keganasan. Karena keberadaan plasmid pada Vibrio patogen mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan zat besi sehingga bakteri tetap bertahan hidup pada inang meskipun pada kondisi zat besi yang sangat rendah. Baik, dari diskusi kita malam ini terkait pro dan kontra terhadap penggunaan antibiotik pada udang faname, bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan antibiotik pada budidaya udang faname memang sudah dilarang oleh pemerintah. Namun, hal ini juga menuai kontradiksi bahwasannya antibiotik merupakan zat yang dapat melawan atau mencegah infeksi bakteri dalam tubuh udang. Adanya bakteri ini mengakibatkan penyakit pada udang sehingga mengakibatkan kerugian berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan pengganti antibiotik seperti penggunaan bahan alami untuk mengatasi permasalahan ini. Maka dapat disimpulkan pula bahwa pemenang dalam diskusi malam ini adalah pihak kontra.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dari kelas M01 yang telah berpartisipasi dalam diskusi malam ini. Saya tutup forum ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.